Jadi mungkin kalian pilih yang perempuan lembut, ya kan? Enak dilihat, atau apa? Senyum-senyum. Gingsu. Kenapa pilih yang lembut? Mungkin kalau nggak sakit. Kalau gua khawatirnya dia pukul anak gua aja sih. Jadi artinya ketika lo sudah menikah, memutuskan menikah, selain visi, kan visi sudah pasti kan. Iya, harus sama ya, samain. Lo sudah di tahap menikah, lo udah sampai memutuskan menikah dan akhirnya lo menikah. Artinya lo visi misi udah pernah lo obrolin pasti kan sampai akhirnya lo menikah. Yeah. Tapi ada yang hal-hal yang lebih serius lagi nih ketika sudah menikah. Misalnya pengetahuan soal keuangan atau financial planning. Ya. Nah, gue pernah dulu Mario Teguh gue denger ya, tolong bantu istri kalian ketika ditanya sama istri mau dimasakin apa, jangan jawab terserah. Karena itu tuh sulit loh, mikir mau masak apa kan. Iya, ya, sama juga kita laki-laki lagi di luar nih pergi mau nih makan kayak apa, gua gitu podcast gitu kan. Sayang bawain makan ya. Mau dibawain apa? Bilang secara spesifik jadi gue bisa nentuin jalur Iya, betul. Terserah ya meninggal juga gua kayak gitu. Kita kan pernah ngebahas ya tentang milih pasangan, pasti awalnya kan ngelihat dari muka ya, lihat dari penampilan dan inner beauty. Nah, kan gue juga udah bilang ya, tolok ukur itu tuh semakin lama kan semakin bergeser, berubah sampai akhirnya kita cari pasangan yang satu visi dan misi. Nah, sekarang kita mau ngebahas yang agak serius nih. Ya. Mungkin dari sisi kita yang masih yang sedang menjalankan pernikahan ya San ya. Maksudnya kenapa akhirnya kita itu memilih itu. Jadi mungkin kalian pilih yang perempuan lembut, ya kan? Enak dilihat, atau apa? Senyum-senyum. Gingsu. Kenapa pilih yang lembut? Mungkin kalau dia pukul laki-laki ya kita mah nggak sakit. Gua khawatirnya dia pukul anak gua aja sih. Ya dong. Iya kan? Ya jangan lah. Nggak mungkin lah. Jangan. Iya. Nah, jadi gimana nih San? Lu dulu nih. Ya udahlah, gue lah jawab lah. Ya, Tri dulu nih. Kalau gue belajar dari apa yang gue pernah lewatin lah ya. Jadi artinya ketika lo sudah menikah, memutuskan menikah, selain visi, kan visi sudah pasti kan. Iya, harus sama ya, samain. Lo sudah di tahap menikah, lo udah sampai memutuskan menikah dan akhirnya lo menikah. Artinya lo visi misi udah pernah lo obrolin pasti kan sampai akhirnya lo menikah. Tapi ada yang hal-hal yang lebih serius lagi nih ketika sudah lo menikah. Misalnya pengetahuan soal keuangan atau financial planning. Satu misalnya lo harus punya asuransi kesehatan buat diri lo sama pasangan lo, asuransi pendidikan buat anak-anak. Artinya kan biasanya lo kalau orang sudah punya pengetahuan itu, istilahnya secara finansial ke depan tuh hidupnya akan jauh lebih ringan lah. Karena kita sudah persiapkan sejak awal. Walaupun lo belum punya anak pun gitu loh. Lo sudah mulai mikirin ini pos asuransi misalnya itu kan buat kita, pos investasi misalnya gitu kan. Sampai nanti biaya pendidikan anak, sampai SMA, atau sampai kuliah bahkan hal-hal. Dan balik lagi setiap orang kan punya prioritas beda-beda. Misalnya, misal gue pas pacaran itu gue sama suami gue itu berpikir kita harus punya rumah nih sebelum nikah. Kenapa? Nanti supaya nikah kita nggak repot. Jadi ketika punya anak kita udah punya rumah. Tapi mungkin lain cerita dengan Ihsan. Oh enggak. Makanya lu bicaranya jangan dekat-dekat gua banget apa. Iya makanya gue bilang kan prioritas. Kalau Ihsan enggak, gue harus mendirikan bisnis yang besar. Jadi ketika visi kan. Jadi kalau mungkin kalau lo punya rumah sebesar apapun ya nggak apa-apa nih rumah sendiri dulu. Iya, gitu. Yang penting rumah sendiri mau kecil juga yang penting rumah sendiri. Tapi mungkin beda buat Ihsan. Mau kredit, lu bilang aja. Yang riba juga nggak apa-apa kayak gitu. Ya kan nggak apa-apa. Orang punya komitmen sama masing-masing. Kalau gua mungkin lebih ke yang lebih yang ke vital lagi, gue ngomong lagi kayak gitu. Ya maksudnya yang memperbaiki komunikasi itu penting lah. Ihsan tuh nggak ada pikiran kayak gitu. Iya bener beda ya. Warisannya banyak. Hal yang basic kok kayak dia ceritain. Gue lebih yang memperbaiki komunikasi. Jadi guys, terus contoh Ihsan cari istri yang warisannya banyak. Terus itu di dalam Islam juga diajari gitu. Kan bebet ada bebet. Jadi cari istri yang warisannya banyak. Bibitnya ada, bebet ada. Anda. Bobotnya juga. Enggak gitu, bukan kayak gitu. Oke. Terus apa yang lo lihat? Tadi komunikasi kan? Ya, komunikasi gua maksudnya fokus ke perbaikan komunikasi, terus ke rohanian itu perlu banget. Bagus. Ya, sekarang kayak gini men. Bener.
sekarang ya, siapa ya tuh kemarin itu, dia bilang kayak gini, kebahagiaannya orang miskin itu adalah yang kemewahan yang sesungguhnya. Iya. Senyumnya orang miskin itu adalah ketawa-ketawanya orang miskin itu. Kalau kata Hotman Paris nih, yang duitnya banyak banget, dia itu akhirnya mulai mensyukuri apa yang dia punya itu setelah dia lihat sopir-sopir becak nongkrong dan mereka ketawa-ketawa, dan dia stres banget sama masalah hukum yang dia lagi tangani. Padahal dia duitnya banyak ya. Padahal duit dia banyak gitu. Makanya kalau gua, oh ya udahlah, yang penting kok. Maksudnya gua bukan juga mengabaikan akhirnya keuangan gak gua urus, karena mungkin beda. Kalau kalian kan, kalau orang gini lah intinya, kalau entrepreneur sama pegawai itu kan beda keuangannya. Kalau kalian itu ketahuan lah tahun depan. Tiap bulan ada berapa. Tahun depan gitu. itu kalian bisa maksimum bisa beli katakan mobil Avanza, udah tahu gitu, udah tahu. Udah bisa kalian nakar. nggak bakal bisa beli Mercy, sampai kalian beli Mercy korupsi bisa jadi. Gua beda lagi, Mercy baru gua dibawa nih gimana? Siap. Nah, kalau gua kan kayak entrepreneur kayak gini kan nggak jelas, Wak. Bisa jadi kemarin gua udah bikin plan sebelum Lebaran, gua jualan di Tanah Abang, gua udah bertaruh banyak macam-macam, ternyata tibalah corona. Jadi semuanya. Yang tadinya Mercy sekarang jadi Suprapit. Ya kan, ya kayak gitu. Maksudnya kalau kebicara tentang financial plan itu susah buat gua untuk ngebahas tentang kayak investasi terus bangun rumah macam-macam, itu agak susah. Berarti menurut tapi lo gua dalam pernikahan kalau yang hal-hal penting kayak asuransi macam-macam untuk biaya sekolah anak itu dibahas sih. For your information ya guys, Ihsan ini agen asuransi. Agen asuransi syariah. Soalnya saya anti riba. That's why saya sampai hari ini belum punya rumah. Duitnya mau beli tapi duitnya ada, cuma baru dapat rumah yang sedia, saya nggak level. Saya belum lihat. Tapi yang diomongin ini saya itu sebenarnya bagian dari financial planning gitu. Financial itu kan banyak kan, termasuk instrumen-instrumen investasi itu juga bagian dari financial gitu loh. Cuman beda bentuknya aja. Prioritas Melki, gua mungkin rumah dulu gitu. Karena kita kan orang kampung, jadi mikir kalau saudara dari kampung datang nanti tinggal di mana. Iya minimal. Pantes bicaranya begitu orang kampung. Iya. Minimal udah punya rumah sendiri. Dibilang mendiskreditkan orang kampung maaf. Saya juga orang kampung, Pak. Minimal ada tempat tinggal gitu kan kalau saudara-saudara datang. Kan primer dulu lah. Misal sandang udah pasti bisa beli. Kedua adalah papan kan. Pangan kali Tri, sandang, pangan, papan. Gimana sih? Dia enggak penting. Makan nanti belakangan. Pangan bisa ngutang. Sandang, papan, pangan. Dia tahu nggak? Dia kepuasan tersier harus utama. Betul. Gue dibalik nih sekarang. Dibalik. Tersier dulu. Sekunder baru primer. Jadi ya guys, dia mah nggak apa-apa tekor, yang penting kesohor. Itu Tri. Itu pokoknya kayak gitu. Tapi emang kita bicara tentang orang-orang yang mengandalkan tersier sekarang lagi hits loh. Sekarang banyak kan. Sekarang anak muda. Kita balik lagi ke pernikahan. Nggak benar, bukan gitu. Ini kan bagian dari gaya hidup dari pernikahan. Karena akhirnya kan nanti nyambungnya ke pernikahan yang mereka jadi nggak siap. Karena apa? Anak muda sekarang itu emang yang milenial ini ya, atau generasi X. Alpha. Kayak apa Z ya gitu ya. Sampai kita milenial masuk kategori. Iya. Itu yang tersier itu yang duluan justru. Maksudnya memenuhi feed Instagram dengan jalan-jalan itu lebih penting, iya nggak sih, daripada. Gue pernah baca di Joska tuh kalau di Instagram tips-tipsnya bagus tuh, ya kan? Yang anak muda Indonesia itu yang di metropolitan ya. Metropolitan beda, kita nggak bisa bahas yang itu. Dia dalam setahun itu bisa ngabisin 40 juta buat minum kopi doang. Itu tersier kan? Dan itu tanpa dirasa, karena kan tiap hari 50 ribu. Yang harus di-highlight minum kopi di mana dulu. Iya, yang harus di-highlight karena penting banget buat eksistensi kopi di tempat yang itu. Padahal kan kopi Starbucks abang-abang Starling tuh bisa. Starling. Iya. Starling bisa. Itu maksudnya akhirnya kan waktu dia harus menikah, pas udah menikah baru kaget. Nggak bisa kayak gitu lagi kan, karena primer tetap harus primer. Ini yang negatif, tapi banyak juga Gen Z yang sekarang, anak-anak zaman sekarang, dia bisa melihat itu gitu loh.
Peluang. Oke, iya bisa melihat peluang itu bahwa ternyata bisa jualan di situ. Tadi dengan jualan gaya hidup kan. Iya. Banyak banget orang sekarang jualan gaya hidup tanda kutip ya. Dia punya akun Instagram memang buat khusus jualan. Yang menghasilkan yang gitu. bisa menghasilkan. Walaupun dia mungkin punya akun second account yang real, misalnya dia memang dia nggak apa adanya, tapi memang dia punya juga akun yang memang khusus buat jualan. Misalnya dia senang jalan-jalan, artinya dia harus posting semua jalan-jalan, akhirnya dia jadi travel blogger, jadi atau dia selebgram kayak gitu kan. Terima ada yang bisa ke situ, endorse, ada yang bisa melihat itu, ada juga memang cuman hura-hura doang. Gitu. Tapi perbandingannya 1.000 banding 10 yang gua ceritain 1.000 yang lo ini 10 gitu yang bisa mengambil kesempatan nggak 10. Karena apa? Kenapa 1.000 banding 10? Kalau 1.000 yang positif, followersnya pasti 10 doang dong. Ya kan? Ya dong, makanya kalau 10 kan followernya lebih banyak kayak gitu. Semakin alay, semakin asik gitu maksudnya. Ya enggak juga sih. Jadi balik lagi nih Oke, balik ke lagi. tadi yang kita bahas gitu ya. Jadi pentingnya apa gitu kan, tadi kan udah financial planning, yang penting membangun komunikasi. Membangun komunikasi gitu ya. itu penting banget. Seks gimana? Kalau Seks itu juga perlu dieksplor. Kalau enggak bisa berantakan. untuk menjaga cinta gitu. Tapi bukan, maksudnya itu bukan yang utama, maksudnya menikah bukan karena seks ya, tapi seks penting gitu ya. Seks itu penting loh. Berapa banyak gue pernah lihat tuh di ada lah pokoknya ini internasional kayak gitu Survei, riset. Jadi kayak artis-artis Hollywood yang istrinya tuh super cantik banget, yang Pakai super nih ya. Gua pakai kaca pembesar, gua lihat nih mana nih bagian jeleknya tuh. Pasti ada aja kan orang ini. Ternyata ada yang bolong, enggak dicerep. Benar-benar sempurna. Ternyata suaminya selingkuhnya sama Bantu ya. PSK-nya. Yang biasa aja gitu kan. Ada sama babysitter waktu itu. Yang mungkin istrinya tuh kalau dilihat itu dibuka telanjang kayak itu nude kayak gitu, nggak ada selulit sama sekali gitu. Iya dia selingkuh. Itu. Nah, kalau menurut gua penting banget pasangan itu terbuka soal seks. Ya. Apapun itu, entah fantasi seks, terus keinginan seksnya seperti apa, terus klimaksnya kita masing-masing. Cewek sama cowok tuh kan beda kan. Serius. Aduh, kok aku nggak sejauh itu ngomong. Serius maksud gua Iya, ini iya. hal-hal. Ini kan yang pengalaman pernah. Iya, pengalaman Gini loh, ya, ini oke. pengalaman pribadi Ya. kadang orang yang memancing atau memicu orang jadi akhirnya tadi Ya. gua kan mau nyambungin Iya, dia iya, punya benar, kan benar, tiba-tiba dia sama pembantunya sama babysitternya atau Oh, dia iya. jajan keluar Oke. ketika Mungkin itu tabu sebagai orang, tapi Bener. padahal penting gitu Ini maksud lo makanya, kan. iya, Bener. karena gini loh, kan kita nggak pernah tahu kan, Ya. karena kita di timur hal-hal kayak gitu Tabu. keinginan kita atau fantasi kita kadang suka tabu untuk dibicarain padahal itu sudah Sebenarnya kalau sudah hari suami, ini, udah suami by the way istri hari gitu. ini men, kalau gua bilang ya nggak bisa dibilang lagi barat dan timur sih sebenarnya. Ya, Karena orang tetap ada timur, pembeda, gini, Sa. iya tetap maksudnya beda. kayak gini. Karena apa? Karena kita kulturnya itu timur. Iya. Tapi yang kita makan itu barat. Betul. Iya. tapi darah lo itu masih timur. Kenapa? Iya. Karena hal-hal kayak gitu masih Ya makanya sangat jarang yang gitu. akhirnya penting gitu. Betul. Maksudnya apa yang kita makan, kita makan barat, tapi kita harus hidup dengan gaya timur. tetap. Ya udah harus dirubah juga ini, kalau yang kita makan barat ya kita harus tahu efek dari barat itu apa. Tapi intinya Gitu nih. apa yang dijelaskan Tri itu komunikasi ya Tri ya. Ya, makanya Ini tadi kan persoalan seks komunikasi gitu kan. tapinya. Ya. Jangan sampai hal kecil kayak gitu. Ya. Karena Jadi misalnya, masalah. Iya, karena perbedaan misalnya durasi. Klimaks. Gue nggak apa-apa durasi klimaks. Lo cepet. Gue boleh ngumpet dulu dong. Apalah. Terus, Ini terus, benerin terus. Kita serius. dengerin aja. Ya. Kan step-stepnya kan. Iya. Financial planning kita sudah ngomongin. Kita masuk ke hal-hal yang kayak gitu. Iya. Karena menurut gua lebih laku tempat lokalisasi kan daripada financial planning kan, atau perusahaan investasi. Lo bisa cek iya. lah. Financial Artinya apa? advisor, Entah financial advisor, Oke. entah financial manager, entah perusahaan pokoknya berhubungan dengan financial. Iya. Buktinya laki-laki lebih banyak ke lokalisasi daripada konsultasi ke Berarti financial itu planning. tanda tanya ya kenapa gitu kan? Iya, Ya mungkin kenapa? adanya ketidakterbukaan itu tadi betul, gitu. adanya tadi gue bilang, ada hal-hal yang mungkin sulit dikomunikasikan, yang sekarang kalau gue lihat kebanyakan orang, ini gue bilang kebanyakan kan, gue dengar dari teman-teman gue gitu kan, seks ya cuma sekedar gue mau ceweknya melayani selesai. Tanpa ada komunikasi, kamu puas enggak? Gue puas apa enggak? Ya gitu-gitu loh. Harus gitu. Iya dong. Oh. Ketika misalnya lo nggak puas atau pacar lo Tapi nggak puas atau istri lo nggak puas,
dia punya potensi Tapi atau men pemicu gini ke men, sana. lu ngomong kayak gitu, tapi pengalaman gua nih, Nah. gua banyak Nah, kan belajar. beda-beda kan, makanya Iya beda-beda. makanya enggak, gua pengalaman gua, maksudnya pengalaman kalau gua ngambil sesuatu ilmu itu lebih banyaknya gua dari nonton film men. Ya. Dari nonton film. Blue Se- nggak? Film Blue itu kan rekaya ini ya lah ya. Ya. Oke, Karena oke, film, terus? natural Palsu lah, Nah, kayak efek ya lah. kan banyak tuh film yang maksudnya kalau film itu kan Ada diangkat story-nya dari kehidupan True nyata story. sampai diangkat ke film sampai ke komunikasinya. Gua nggak pernah denger tuh. Maksudnya kalau sampai lu udah puas nggak? Ya berarti mainnya kurang jauh. Pak. kurang mas, nontonnya kurang baik. Iya, kurang referensi kurang baik. Oh. Kurang Tapi jauh. mungkin bisa menjadi bahan masukan ya cerita Tri ini kan. Karena gini Maksudnya loh. dari Gua sudut pandang lain gitu masih loh. tabu, masih Iya, tabu yang makanya lu gue bilang kan, Hmm. gue di stage yang sudah di situ gitu kan, teman-teman gue. Gue Gila. bilang kan gue ngobrol banyak kan Iya. teman-teman Lu gua. nongkrong di mana men? Ajak gua dong. Usah, nanti lo kecanduan. Jangan, enggak mau ikutan gua. Banyak orang beralasan, kenapa sih lo selingkuh misal? Kenapa lo jajan? Hmm. Kenapa lo sama yang ini sama si ono kayak gitu-gitu kan? Oke. Nggak cuma sekedar urusan apa lo nggak dilayanin di rumah, ada faktor-faktor itu ternyata loh. Ternyata ada faktor-faktor itu, misalnya karena si pasangan kita malu-malu, nggak terbuka, Nggak mau lakukan sesuatu yang lu iya, mau. Ada nggak ya kayak gue tahu muaranya ya nyemprot aja, tapi kan sebelum ke situ Muaranya. banyak. Pemadam kali, Iya. nyemprot aja. Pemadam kali. Makanya, Oke, next. semprot Oke, doang. satu. Kayak Oke, yang gitu. paling Jadi Betul. menurut Tri itu keterbukaan dalam seks itu penting ya Tri? Penting Nah, itu. sehingga mengurangi pemicu orang untuk jajan keluar. Iya, atau Selingkuh. mengurangi bad mood orang kan? Iya, itu kan terapi Iya sebenarnya kan. Itu kan terapi Itu karena kan itu kan juga- stress release ya, relief. Betul, itu kan manusiawi ya, Relief, itu biologis manusia sama kayak lo makan, Ya. tidur, kencing, boker, itu kan semua kebutuhan biologis kan, yang lo juga harus Penuhi. penuhi. Nah, kalau itu gitu. kan versi laki-laki, kalau gue nih, Ya. versi perempuannya Oke, ya. oke, oke. Menurut gue, jadi gini, rumah tangga itu saling support satu sama lain. Mungkin di awal-awal pernikahan kan kita kan dalam hati, ih masa gue sih semua yang ngerjain, ya memang sih suami gue kerja, tapi masa gue sih yang ngerjain semuanya. Tapi di saat nanti tiba pernikahan itu kan terus belajar, Yeah. sampai akhirnya gue ngerasain sekarang kan gue tuh suka masak, Iya. gue suka masak kue, Iya. di rumah gue suka ngerangkai bunga lebay itu kan. mah lo jual, Enggak, lo tapi jualan. lebay maksud gue melakukan, Oke. lo tahu kan gue tuh Iya. nggak pernah melakukan Iya, hal-hal iya, kayak iya, gitu, iya. tapi karena apa? Karena yang gue ngerasakan apa yang suami gue lakukan di rumah itu membuat gue bahagia. Misal dia nolongin gue lagi abis masak kue, dia cuci piring. Ada kerjasama lah. Ada kerjasama, Oh. dia cuci piring, atau abis gue masak kue dia yang packing atau apa, jadi ada kerjasama gitu loh. Nanti gue tanya mau makan apa, dimasakin apa gitu. Lu baru ngerasain sekarang ya? Iya. Oh, duluan gua. Karena dulu susah, Oh. jauh. Dulu boro-boro buat beli bunga Iya. aja nggak ada duit, lo lagi mikirin Bikin bunga, kue. makan aja nggak ada duit. Iya, masak nasi aja dulu yang penting kan, yang penting perut. Kalau sekarang kan sudah mulai nah udah, nah setelah itu nanti mau masak apa, dimasakin apa misalnya. Nah gue pernah dulu Mario Teguh gue denger ya, tolong bantu istri kalian ketika ditanya sama istri mau dimasakin apa, jangan jawab terserah, karena itu tuh sulit loh. Sulit. Mikir mau masak Terserah apa itu tuh kayak- iya Kayak waktu pacaran sulit. lah. Iya Ada kan. yang Ya terserah. sama juga kita laki-laki lagi di luar nih pergi Mau nih makan kayak apa gitu gua kan. podcast gitu kan. Sayang bawain makan ya. Mau dibawain apa? Bilang secara spesifik di jadi gue bisa nentuin jalur Iya, pulangnya. betul, benar. betul. Terserah ya meninggal juga gua kayak gitu. Sama istri juga mau dimasakin apa, masak aja udah susah. Iya. Ketika ditanya mau dimasakin apa terserah kan jadi mikir lagi nih. Sebenarnya istri sih sebenarnya kalau dia ngomong terserah, tapi kalau kita nggak punya trauma sih nggak masalah. Trauma Masalahnya apa kan ya? ada trauma kan. kan. Itu nanti cerita lu kan. Ya Ntar bukan cerita maksud dulu. lu pasti juga pas dia ngomong terserah itu lu sebelumnya lu akhirnya itu jadi bingung karena dia lu ada traumanya. Karena setelah dimasakin Apa? dia kayak nggak nafsu makan, jadi itu. ya kan. Nah itu pas gua sebel. juga pas dititipin apa ternyata gua misalnya cuma gua bawa fast food, ya ini mah pakai aplikasi juga bisa. Bisa. Gitu. Bener. Kata, itu Sama. yang akhirnya kita punya trauma pas dibilang terserah. Nah Kita sama takut salah kan. ketika misalnya suami gue bilang masakin opor, terus gue masakin dan karena dia minta opor, gue itu ya karena dia minta opor, gue semangat masak kan. Belajar Iya. tapi kan. Dan itu Iya. mempengaruhi rasa masakan loh. Ketika kita Iya, semangat masak. Iya benar. Iya kan? Benar.
Bener serius. Nah, itu kan mempengaruhi jadi ini perjalanan sampai menghasilkan itu. Terima kasih Ibu Siska. Lu tahu nggak apa konklusi yang dia bilang? Apa? Bahagia itu harus dibikin, men. Iya, ntar dulu belum kan gue belum sampai konklusi, ntar dulu perjalanannya dulu, Isan, biar orang pada tahu. Iya. Orang nggak mau tahu juga. Nah pas dia bilang memasak opor, terus kan gue semangat ya karena dia minta, akhirnya masak-masak enak. Setelah dimakan dia bilang enak banget hari ini. Itu tuh mood tuh semakin bagus gitu loh istri. Habis itu Habis masak, Ayang. habis masak mungkin lanjutkan sama cerita lo tadi, ya kan? Oh, lanjut. Goreng tahu. Yang pemadam kebakaran. Iya, goreng tahu lagi. Sampai akhirnya tuh gue juga Mandi kayak dulu nggak lo? Kan bau minyak. gue juga tau nggak, kayak heran gitu. Sekarang gue suka beli bunga, gue suka rangkai-rangkai bunga di rumah. Itu tuh bikin mood jadi lebih beda gitu loh. Habis masak kue, dan satu hal, habis gue masak kue, gue masak buat di rumah, gue bersih-bersih rumah, tapi gue nggak capek. Kenapa? Karena bahagia gitu loh. Di situ ada reward, dipuji, ini enak. Oh ini bagus. Oh kamu sekarang jauh lebih baik ya, udah bisa masak ini. Oh kamu sekarang kok masakannya enak terus. Nah itu maka yang harus kalian tahu ya. Dari dulu gue bilang sama lu juga ya, Tri, perempuan itu suka dimanja. Enggak suka dimanja apanya? Telinganya. Jangan bilang ke kalian. Langsung aja Sana aja. Perempuan itu suka dimanja apanya? Telinganya. Telinganya dipuji. Dipuji tuh suka gitu kan. Ya kan lu juga kan dong merasakan. Iya, terus lu kalau dipuji sama laki lu, enak sayang makan. Lu mau beli sepeda ya? Tapi enggak, suami gue tuh pinter. Dia mau beli sesuatu, dia beliin gue dulu. Jadi gitu. gue udah seneng. Semua laki-laki begitu. Semua laki-laki begitu. Laki lu nggak spesial kayak gitu. Semua laki-laki kayak gitu. Kita tuh sama. Misalnya istrinya dibeliin tas 3 juta, dia beli sepeda harganya 30 juta. Gitu cara kerjanya. Sekarang gue paham. Tapi gue bahagia. Gue itu. Walaupun rahasia ini udah kita buka berkali-kali oleh semua laki-laki, tetap aja kalian itu tetap begitu dan kalian akan tetap begitu. Tapi gue nggak pernah larang tuh suami gue mau beli apa terserah. Yang penting iyalah dia nyari duit. Iya, yang penting ketika gue minta duit ada gitu loh. Iya. Itu mah semua cewek juga gitu. Enggak, ada yang nggak mau. Haram. Ayo dong lu ngungkapin. Gue pengen denger sesuatu yang istimewa dari rumah tangga lo gitu. Itu biasa. Lanjut San, lu sekarang cerita lu. Oke, gue kasih tahu sama dia. Dia kenapa bilang dia rajin masak, rajin itu. Jadi hari ini dia punya bisnis kue enak banget. Namanya Kue Kami. Jangan lupa ya di follow, dipesen. Itu kue enak. Emang enak banget sih. Gue kasih tahu waktu pertama dia bikin gak enak karena flanya tuh bau telur. Oh itu sausnya. Susnya buat ini. Tapi dia belajar terus sampai akhirnya perfect dia baru. Kenapa jadi enak tadi yang gue bilang? Perfect itu kenapa? Karena gue jujur ya, gue nggak tipe orang yang ya Allah hampir meninggal makan kayak nggak di endorse nih. Enggak, gue nggak di endorse. Gue anti banget. Gue geli ngelihat orang-orang endorse kayak gitu. Kayak gitu. Asli. Kalau sumpah. Iya. Mau mati. Makanya kalau ada orang jual kue apa gini, gue cobain. Kalau nggak enak ya gue bilang nggak enak. Apalagi ini kita pertemanan yang jujur banget. Kalau nggak enak gue katain nggak enak. Kayak dia bikin kue dia akhirnya kan enak. Akhirnya dia bikin apa namanya? Gue cerita dikit ya. Dia bikin iklan kayak gitu. Musiknya kayak musik yatim piatu minta sumbangan. Musik mau meninggal. Gue jujur. Ketika nggak enak gue bilang nggak enak. Ketika enak gue bilang enak. Ketika bagus gue bilang bagus. Nggak bagus. Gitu kan? Okay. Makanya pertama kali gue bikin kue yang gue suruh cobain teman-teman gue ini. Kenapa? Karena mulutnya jahat. Mulutnya jujur. Mulutnya jahat. Jujur. Jadi gitu. kalau mereka udah bilang enak, gue tuh pede buat jual kue gue. Udah, gitu. Kuenya udah jualan? Udah. Oke, silakan konklusinya yang apa aja tadi kesimpulannya. Berarti kesimpulannya tuh dalam pernikahan pertama kita kan semuanya harus direncanakan seperti financial planning. Nah, hubungan komunikasi yang baik tuh juga harus kita bangun ya. Termasuk dalam hal seks ya, Tri. Mungkin juga itu tabu tapi itu penting gitu kan. Satu lagi yang nggak kalah penting adalah kerohanian. Iya. Hubungan dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik. Ya karena pernikahan itu juga dimulainya dari situ kan, kayak gitu. Sebagai kita umat beragama kan. Iya. Terus jangan lupa pernikahan itu saling melengkapi, saling membahagiakan. Jadi bukan hanya satu yang melayani, enggak, tapi saling melayani ya, Tri. Kuncinya saling melayani. Saling. Buat Tri dulu, buat Tri jangan jauh-jauh dulu.
Ya buat gua juga, buat lu juga. Iya, Kayak emang iya. pernikahan Iya, kita iya, udah semua. ini kan kita masih emang terus. emang lo tahu besok belum gimana seperempat terjadi. jalan. Iya. Belum setengah jalan kita. Iya, iya, Nggak ada oke. yang tahu, emang nggak ada yang mau ikutin jejak gua. Intinya maklumilah pasangan Anda dan maafkanlah selama dia enggak Saling bikin melayani, inget ya, Iya, saling saling bukan hanya melayani. minta dilayani dan Iya, bahagiakan, tapi saling saling melayani. membahagiakan. Udahlah. Ya, oke. Oke. Dah.